Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Jayanti dari kelas 12 TKJ2 absen 9. Di sini saya akan menunjukkan mengenai praktikum 4 pada modul manajemen bandwidth mengenai pembagian bandwidth dengan QA3. Jadi di sini kita pastikan dulu laptop atau PC kita sudah terkoneksi atau terhubung dengan internet. Kemudian kita masuk ke VirtualBox. Nah, di sini sudah ada Mikrotik ini sebagai routernya. Jadi di sini Mikrotik ini menggunakan dua adapter, yang mana adapter pertamanya yaitu grid adapter dan premises mode allow all. Kemudian untuk adapter yang kedua itu menggunakan internal network, premises modenya allow all. Kemudian kita oke, setelah itu kita jalankan untuk Mikrotiknya atau kita nyalakan Mikrotiknya. Nah, kemudian kita langsung saja buka Winbox. Di sini kita masuk ke Winbox, kemudian kita pilih address. Nah, ini di sini sudah ada dua IP. Jadi kalau kita belum menambahkan IP-nya, kita tambahkan terlebih dahulu dengan cara klik tanda plus ini. Kemudian kita bisa langsung tulis IP address yang akan kita gunakan. Dan untuk networknya nanti bisa terisi secara otomatis. Dan untuk interface-nya ini kita pilih sesuai dengan adapter yang kita gunakan. Kemudian jika sudah, kita klik apply, kemudian oke. Nah, ini salah satu IP yang sudah saya konfigurasikan tadi. Ini formatnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Ini menggunakan interface-nya Ether 2, kemudian kita oke. Nah, untuk IP yang Ether 1 ini adalah IP yang didapat secara otomatis dari Google. Jadi kenapa ini interface-nya Ether 1? Karena tadi di Mikrotik pada adapter 1 atau Ether 1-nya itu menggunakan grid, yang mana itu IP-nya langsung terkoneksi atau bisa mendapatkan IP secara otomatis dari internet. Nah, kemudian kita harus cek juga apakah IP dari internet atau Mikrotik kita ini sudah bisa terkonek dengan Google atau belum. Kita masuk ke DHCP client. Nah, ini statusnya yaitu bound. Jadi ini harus bound karena kalau tidak bound itu tidak bisa digunakan untuk akses internet. Jadi kalau bound ini bisa digunakan untuk akses internet. Kemudian setelah itu kita langsung melakukan pembagian untuk bandwidth-nya. Kita masuk ke firewall. Nah, pada tab Mangle ini kita klik tanda plus. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua Mangle. Jadi untuk yang pertama, chain-nya ini kita isi dengan forward. Nah, untuk SRC address-nya kita isi dengan IP network dari Ether 2. Jadi IP saya tadi kan 192.168.9.10. Nah, di sini saya tambahkannya 192.168.9.0/24. Kemudian kita masuk ke action. Pada action ini kita pilih mark paket, dan kemudian untuk new packet mark ini saya beri nama upload user. Jadi ini namanya boleh diisi terserah, tapi di sini saya isi dengan upload user. Untuk password ini kita hilangkan tanda checklistnya. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung klik apply, kemudian oke. Dan untuk Mangle yang kedua ini hampir sama seperti yang pertama, yaitu di chain-nya ini kita isi forward. Namun pada Mangle pertama tadi kan kita mengisinya di SRC address, ini kita isi di DST address. Dan untuk IP-nya tetap sama seperti tadi. Kemudian action-nya ini kita pilih mark packet. Untuk new packet mark tadi kan dinamai upload user. Kemudian kalau di sini kita namainya dengan down user. Dan untuk password-nya ini kita hilangi tanda checklist-nya. Kemudian jika sudah, kita apply dan kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke queues. Nah, ini kemudian kita masuk ke queues types pertamanya. Kemudian kita klik tanda plus ini. Nah, di sini saya sudah menambahkannya, jadi tampilannya itu seperti ini. Untuk namanya, saya namai dengan PCKey_down. Untuk kainnya ini PCKey. Kemudian ini PCKey-nya, jadi kainnya PCKey. Kemudian untuk classifier ini kita pilih DST address dan DST port. Karena PCKey down tadi kan kita ngisi IP-nya tuh di DST address. Jadi
Yang kita cek di situ DST address, kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk PCK app-nya. Nah, untuk PCK app ini namanya juga saya namai PCK_app, kemudian kainnya ini PCK, tapi untuk classifiernya ini saya pilih di checklistnya itu yang SRC address dan juga SRC port. Karena tadi kan di app itu IP-nya kita isinya di SRC address, kemudian jika sudah kita apply, kemudian kita oke. Setelah itu kita masuk ke Q3. Nah, di sini kita tambahkan klik tanda plus ini. Kemudian di sini kita bisa langsung tambahkan. Jadi di sini saya sudah tambahkan untuk name-nya saya namai dengan download. Parent-nya saya pilih Ether 1 dan untuk queue tipe ini default priority-nya 8, ini sudah settingannya. Dan untuk max limit ini saya isi dengan 3M. Kemudian jika sudah, kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini saya sudah tambahkan namanya, saya beri nama dengan user_down. Parentnya saya pilih download. Tadi kan kita sudah buat untuk queue yang download tadi, jadi parentnya ini kita isi download. Paket marks ini down user yang sudah kita buat tadi di Mangle. Kemudian untuk QType ini PCK_down ini juga tadi kita sudah buat di QType. Kemudian limit add ini 512K dan max limit 3M. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita buat untuk yang ketiga, caranya tetap sama, yaitu kita klik tanda plus, atau kalau ini saya sudah buat, jadi saya tunjukkan hasilnya. Untuk name-nya yaitu saya beri nama upload. Kemudian parent-nya ini saya pilih Ether 2. Kemudian untuk QType ini tadi kan yang awal itu default, ini kita pilih default small. Kemudian untuk max limitnya 3M. Kemudian jika sudah kita apply lalu oke. Setelah itu kita tambahkan sekali lagi. Nah, di sini tadi kan namanya user underscore download. Kalau sekarang user underscore upload dan parent-nya yaitu upload. Kemudian paket mark upload underscore user, QType ini PCK_app, kemudian limit add 512, max limit 3M. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita oke. Nah, itu tadi untuk praktikum cara pembagian bandwidth dengan menggunakan Q3. Semoga video ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.